Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zana Siregar, NIM 0310201002 dari kelas Tadris Biologi 2 semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang sistem respirasi. Nah, kita mungkin sering mendengar istilah respirasi. Samakan dengan proses manusia bernapas. Lantas, apa sebenarnya respirasi itu? Respirasi adalah pengambilan oksigen atau O2 dari udara bebas ketika menarik napas. Oksigen ini kemudian akan melalui saluran napas atau bronkus hingga ke dinding alveoli atau kantong udara. Sesampainya di kantong udara tersebut, oksigen akan dikirim ke pembuluh darah yang di dalamnya terdapat aliran sel darah merah untuk dibawa ke sel di berbagai organ tubuh sebagai energi dalam proses metabolisme. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organ respirasi pada manusia. Sistem respirasi manusia berjalan secara kompleks dan melibatkan banyak organ. Di antaranya yang pertama itu ada hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang menjadi jalan masuk udara menuju organ respirasi lainnya. Hidung memiliki lapisan rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Yang kedua itu ada faring. Faring atau tenggorokan bagian atas merupakan tabung yang ada di belakang mulut dan hidung. Faring menghubungkan mulut dan hidung ke trakea. Fungsi faring yaitu menyalurkan aliran udara dari mulut dan hidung ke trakea. Yang ketiga ada epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan yang ada di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Yang keempat ada laring atau kotak suara. Nah, laring terletak di persimpangan saluran fasing yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Kemudian yang kelima ada trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Yang keenam ada tabung bronkial. Organ respirasi ini memiliki bentuk tabung dengan silia bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang ini akan membawa dahak lendir ke atas hingga luar tenggorokan. Yang ketujuh ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang fungsinya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses pernapasan yang sedang berlangsung. Organ selanjutnya yakni paru-paru. Organ ini berjumlah sepasang dan berada di dalam tulang rusuk. Fungsi paru-paru yaitu untuk menampung udara kaya akan oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kesembilan ada alveolus. Nah, alveolus merupakan kantung kecil dalam paru-paru yang berada di ujung bronkiolus. Dan yang ke-10 ada diafragma. Diafragma merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Selanjutnya, jenis-jenis pernapasan respirasi terdiri atas dua jenis respirasi, yaitu menarik napas atau inspirasi dan mengeluarkan napas atau ekspirasi. Nah, pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi. Peristiwa tersebut membuat volume rongga dada membesar. Pengembangan rongga dada ini membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan paru-paru mengembang. Saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar dibandingkan di dalam organ tersebut. Akibatnya, udara masuk ke rongga paru-paru. Pernapasan yang kedua yakni pernapasan perut. Pada pernapasan ini terjadi ketika ada gerakan diafragma. Apabila otot diafragma berkontraksi, maka rongga dada akan membesar dan paru-paru akan mengembang. Nah, akibatnya udara masuk ke paru-paru. Ketika otot diafragma berelaksasi ke keadaan semula, maka rongga dada menyempit mendorong paru-paru mengempis. Akibatnya udara dari paru-paru akan keluar.